Shalom saudara, kita berjumpa lagi dalam program yang indah, yaitu dalam doa dan firman Allah. Supaya dalam kehidupan kita selalu diisi oleh firman, dan selalu juga mengisi hidup kita dengan doa, supaya kita selalu berhubungan dengan Tuhan yang ada di dalam surga, yang selalu baik dalam kehidupan kita. Ingat, di dalam dunia ada dua bagian, yaitu dunia rohani dan dunia jasmani. Dunia jasmani kerap kali mengalami kelemahan, tetapi dunia rohani harus menjadi kuat, jangan tidur. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberi kekuatan kepada setiap kami, Engkau memberikan kemampuan supaya kami hidup sesuai dengan ajaran Tuhan, supaya kami hidup memberi kekuatan, yaitu menguatkan iman rohani kami, supaya kami boleh menghasilkan buah-buah yang layak dan yang sedap dan yang berkenan kepada Tuhan melalui segala perbuatan kami, buah pikir kami, tutur kata kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap saudara kami yang di dalam pergumulan, yang di dalam masalah, sakit penyakit, persoalan. Biar tubuh mereka yang lemah, Tuhan kuatkan, sembuhkan. Tubuh mereka kerap kali dihinggapi oleh dosa dan kejahatan, Engkau ampuni Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita baca dalam kitab Galatia pasal 5, ayat 16 sampai dengan ayat 26. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Di dalam kehidupan kita ada dua dunia, yang memang kita lihat dunia itu dunia nyata dan tidak nyata. Dunia roh dan dunia alam yang kelihatan. Tetapi juga kita melihat ada juga dunia fisik dan dunia batin. Kalau kita melihat awal dari firman ini, bahwa kehidupan seseorang itu jikalau dipengaruhi oleh daging, maka hidup mereka itu jauh dari Tuhan. Namun jikalau mereka hidup di dalam roh, maka dia dekat dengan Tuhan. Jadi kita melihat antara daging dan roh. Kita melihat dulu ayat yang ke-16 sampai dengan ayat ke-18. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Firman ini mengajarkan kepada kita, supaya kita hidup di dalam roh. Karena hidup dalam roh dengan daging itu berlawanan. Jikalau roh kita hidup, maka daging mati. Jikalau daging kita hidup, maka roh kita akan mati. Dan kalau seseorang hidup di dalam roh, baiklah ia dipimpin oleh roh. Dan jangan lagi hidup di dalam daging. Apa itu si daging? Apa itu perbuatan daging? Kita akan lihat perbuatan daging seperti iri hati, perzinahan, kemarahan, perselisihan, perpecahan, terutama roh perpecahan yang membuat pecah belah salap, yaitu salah paham maupun adu domba. Tidak boleh ada lagi, karena itu dari iblis. Kita harus menjadi pendamai dan pemersatu. Kita lihat dulu firman Tuhan selanjutnya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu,
penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Apa itu perbuatan daging? Tadi kita sudah membacanya, yaitu segala percabulan, kenajisan, hawa nafsu, amarah, kedengkian, pesta pora, kemabukan, dan juga yang namanya roh pemecah. Itu harus kita buang semuanya. Karena itu dunia daging, dan kita dulu pernah hidup seperti itu. Namun tidak boleh ada lagi hal itu hidup di dalam hidup kita. Kalau hal itu muncul hidup karena kita sakit hati, karena kita kecewa, karena kita salah paham, ingat, itu diadu domba. Tetapi saya nggak salah, saya mengalami seperti itu. Orang itu terlalu mengganggu. Dia seorang rohani, sok rohani, dia orang pemimpin, dia orang yang seperti kelihatannya malaikat, padahal dia sepertinya mungkin orang berkata iblis. Saudara, itu ujian pada kamu. Apakah engkau menerima atau engkau menolaknya? Itu juga introspeksi bagi diri kita sendiri. Ujian, apakah kamu bisa mengasihi orang yang tidak baik dengan kamu? Apakah kita hanya bisa mengasihi orang yang baik? Kalau kita hanya bisa mengasihi orang baik, berarti hidup kita daging juga. Kalau kita hanya membenci orang yang jahat kepada kita, itu hidup daging. Seharusnya kalau hidup dalam roh adalah kita bisa mengasihi orang yang jahat. Bahkan kita menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik dalam pemikiran kita, yaitu pemecah, roh pemecah. Kita nggak suka dengan ini, kita nggak suka dengan itu, di gereja ini, dengan gereja itu, kita tidak boleh memecah di dalamnya. Kalau kita nggak suka, kita berdoa, itu ujian. Supaya kita belajar untuk menyangkal diri kita, untuk mengalahkan hawa nafsu kita, untuk belajar menundukkan diri kita. Jangan sampai hawa nafsu, jangan sampai amarah, jangan sampai roh pemecah, jangan sampai iri hati, kemarahan, kedengkian, itu menguasai kita. Sebab itu Tuhan memberikan solusi, yaitu kalau seseorang hidup di dalam roh, pasti roh itu bukan memberikan karunia untuk menyembuhkan, untuk karunia ini dan itu, namun terutama dia bukan memberikan, dia menuntun untuk seseorang masuk di dalam satu proses untuk menghasilkan buah. Nah, buah itu yang dituntut oleh Tuhan, dan buah roh itulah yang penting. Jadi bukan kejahatan, tapi yang terbalik dengan kejahatan. Apa itu buah roh? Mari kita lihat Galatia 5 ayat 22 sampai dengan ayat 24. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ayat ini mengajarkan kepada kita, siapa yang telah menjadi milik Yesus, dia telah menyalibkan dagingnya, yaitu dari hawa nafsu dan keinginan daging. Dia telah menyalibkan dagingnya dan hawa nafsunya, yaitu orang yang telah menjadi milik Kristus. Yang telah menjadi milik Kristus. Jangan cuma saudara berkata, Yesus milikku. Betul, Yesus milikmu. Tapi apakah Yesus memiliki kita? Kalau Yesus milikku, kita masih menjadi anak-anak, kita masih hidup di dalam daging, kita masih meminta macam-macam, kita hidup di dalam agamawi. Namun kalau kita dimiliki Yesus, berarti kita hidup di dalam roh. Oleh sebab itu, buah roh itulah yang menentukan seseorang menjadi milik Kristus, atau dia cuma memiliki Kristus. Kebanyakan orang Kristen itu memiliki Yesus, tapi belum tentu dimiliki Yesus. Buah roh itu apa? Kasih, damai sejahtera, sukacita. Apalagi kebaikan, kesabaran, apalagi itu Tuhan selalu ajarkan kepada kita. Kelemah lembutan, kesetiaan, penguasaan diri, begitu luar biasa sekali. Jikalau itu ada kepada kita, maka tidak ada hukum yang bisa melawannya. Dan justru itulah menunjukkan bahwa kita milik Yesus Kristus, bukan kita memiliki Yesus saja. Kita lihat ayat yang selanjutnya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah, hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Nasihat terakhir supaya kita tidak gila hormat, tidak saling menantang, tidak saling mendengki. Jangan membantah, jangan membela diri, jangan menantang, jangan gila hormat, jangan dengki, jangan dendam.
Tetapi seseorang yang hidup oleh roh, saya hidup dalam roh, kita hidup dalam roh, hendaklah ia mau dipimpin oleh roh, bukan dipimpin oleh daging, dipimpin oleh roh, sehingga menghasilkan yang tadi dikatakan 9, yaitu kasih, damai sejahtera, sukacita, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, dan lain sebagainya. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami ingin Tuhan, bukan saja Engkau menjadi milik kami, tapi kami ingin supaya Engkau memiliki kami, sehingga kami tidak hidup dalam daging. Kami menyalibkan daging kami menyalibkan hawa nafsu kami, karena Tuhan, Engkau telah memiliki kami, dan biarlah kami boleh menghasilkan buah-buah roh, karena kami telah dituntun oleh roh, karena kami telah hidup di dalam roh, dan kami telah menerima kasih karunia roh itu. Biarlah kami menghasilkan buah-buah itu di dalam nama Yesus, supaya kami meninggalkan dunia kedagingan kami, dan kami menyalip dan membuangkan semua. Jikalau kami pernah menantang, kami berkelahi, kami membela diri, Tuhan, kami belajar untuk menyerang orang lain. Biar hari ini kami tidak gila hormat lagi, kami tidak mendengki, tapi kami belajar untuk mengasihi. Kami hidup di dalam damai sejahtera, kami hidup dalam sukacita, kami hidup dalam kesabaran, kami hidup dalam kesetiaan, kebaikan, dan penguasaan diri, kelemah lembutan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, jikalau ada yang sakit, mari saudara, dekapkan tanganmu di bagian yang sakit. Jikalau engkau dalam pergumulan, susah hatimu, penderitaanmu, masalahmu begitu banyak, hatimu pahit, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, supaya kasih Tuhan, pimpinan roh Tuhan, supaya ada dalam kehidupan kami, mengusir segala kejahatan, kemarahan, sakit hati, kecewa, kepahitan dalam hati kami, dan menyembuhkan, memulihkan kami dalam segala pekerjaan kami, karir kami, studi kami, bahkan kesehatan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jikalau saudara masih membutuhkan konseling dan doa, silakan hubungi nomor yang tertera. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.